Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Teteh Amalia ya? Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk sedikit memberikan informasi mengenai apa itu Dismenor. Dan untuk waktunya sekitar 10-15 menit ke depan, apakah Teh Amalia sudah siap? Siap. Ya, oke. Sebelumnya Teh Amalia sendiri udah tahu apa itu Dismenor? Belum. Jadi, Dismenor itu atau yang biasa kita kenal itu ya, Dismenor itu kram menstruasi atau nyeri menstruasi. Nah, dalam bahasa Inggris ini, Dismenor itu disebut sebagai painful period atau menstruasi yang menyakitkan. Nah, Teteh sendiri biasanya mengalami nyeri menstruasi itu di bagian mana? Di bagian perut, bagian bawah. Di bagian bawah. Oke, untuk medianya kita bisa pakai PPT ya. Ya, baik. Untuk yang awal itu mengenai pengertian Dismenor. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya apa itu Dismenor atau nyeri menstruasi. Jadi kan tadi Teteh biasanya mengalaminya itu di perut bagian bawah ya. Jadi nyeri menstruasi itu terjadi terutama emang di perut bagian bawah. Tetapi nggak cuma di situ tuh Teh sakitnya, soalnya bakal menyebar hingga ke punggung bagian bawah, ke pinggang, ke panggul, paha atas, bahkan nih sakitnya itu bisa sampai ke betis. Nah, nyerinya juga bisa disertai dengan kram perut yang parah nih. Kram tersebut berasal dari kontraksi otot rahim yang sangat intens. Jadi intens di sini tuh maksudnya nyerinya tuh sering kali terjadi gitu loh. Jadi berurutan gitu. Sering keluar gitu loh. Nah, saat mengeluarkan darah menstruasi dari dalam rahim. Kontraksi otot yang sangat intens ini kemudian menyebabkan otot-otot menegang dan menimbulkan kram atau rasa sakit atau nyeri. Dari situ tuh, dari kontraksi otot itu jadinya menegang lah. Terus jadinya sakitnya itu menyebar. Bukan cuma di bagian perut bagian bawah, tapi ke punggung, pinggang, panggul, dan betis. Sebenarnya proses ini tuh proses yang normal ya Teh di menstruasi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu deh, Teteh biasanya mulai ngerasain sakitnya itu dari kapan ya? Dari berapa ya? Dari pas menstruasi kapan gitu? Hari keberapa? Biasanya H-1 sama hari pertama haid. Hari pertama dan hari kedua haid. Sama H-1 haid. Oh iya. Nah, bener tuh Teh. Soalnya di sini juga biasanya ya, mulai dirasakannya tuh ketika mulai pendarahan dan terus berlangsungnya tuh hingga 32-48 jam. Nah, sebagian besar perempuan yang menstruasi juga pasti pernah kok ngalamin dismenor atau menstruasi nyeri menstruasi gitu. Tapi ya emang derajat keparahannya tuh yang berbeda-beda, sakitnya tuh pasti beda-beda gitu. Selanjutnya nih, saya mau jelasin tentang pembagian dari dismenor sendiri, Teh. Nah, dismenor itu ternyata tuh ada dua, Teh. Dismenor primer sama dismenor sekunder. Kalau dismenor primer itu disebabkan oleh zat kimia alami nih dari dalam tubuh yang diproduksi oleh sel-sel lapisan dinding rahim atau yang biasa kita dengar tuh prostaglandin. Prostaglandin akan merangsang otot-otot halus dinding rahim berkontraksi.
Makin tinggi kadar prostaglandin, kontraksi akan makin kuat sehingga rasa nyeri yang dirasakan juga makin kuat. Berarti kalau misal teteh tuh lagi sakit banget nih, berarti produksi prostaglandinnya di dalam tubuh teteh tuh lagi banyak, makanya sakit kerasa sakit banget nyeri gitu. Nah, biasanya pada hari pertama menstruasi kadar prostaglandin sangat tinggi. Pas ya tuh teh kayak teteh yang alamin tuh pada saat hari pertama menstruasi. Nah, pada hari kedua dan selanjutnya, lapisan dinding rahim akan mulai terlepas dan kadar prostaglandin akan menurun. Rasa sakit dan nyerinya pun akan berkurang seiring dengan makin menurunnya kadar prostaglandin. Sampai di sini apa cukup jelas, Teh? Ya, cukup jelas. Yang kedua itu pembagian dismenor yang sekunder. Nah, dismenor sekunder ini umumnya disebabkan oleh kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi, misalnya fibroid uterus, radang panggul, endometriosis, atau kehamilan ektopik. Dismenor sekunder dapat diatasi hanya dengan mengobati atau menangani penyakit atau kelainan yang menyebabkannya. Selanjutnya ini Teh, saya mau jelasin tentang tadi yang fibroid, terus endometriosis dan adenomiosis. Yang pertama itu ada fibroid. Nah, fibroid ini pertumbuhan jaringan di luar, di dalam, atau pada dinding rahim. Banyak kasus fibroid yang tidak menimbulkan gejala, artinya perempuan yang memiliki fibroid tidak merasakan gangguan atau rasa sakit yang nyata. Gejala fibroid muncul atau tidak tergantung pada lokasi, ukuran, dan jumlah fibroid. Fibroid yang terdapat pada dinding rahim dapat menyebabkan rasa sakit dan nyeri yang parah. Fibroid yang menimbulkan gejala biasanya ditandai dengan pendarahan menstruasi yang berat, durasi atau periode menstruasi lebih dari 1 minggu, sakit atau pegal pada panggul, dan sering berkemih. Maksudnya berkemih itu pipis gitu ya Teh, yang kita kenal gitu. Nah, yang kedua ini ada adenomiosis. Adenomiosis adalah suatu keadaan di mana jaringan endometrium tumbuh di dalam dinding otot rahim. Biasanya terjadi di akhir masa usia subur dan pada wanita yang telah melahirkan. Nah, kalau bagi Teteh, dilihat dari pengertian adenomiosis sendiri kayaknya kurang mungkin terjadi ya Teh, karena Teteh kan masih usia muda nih, remaja, terus belum pernah melahirkan ya. Nah, yang ketiga ada endometriosis nih Teh. Jadi endometriosis sendiri adalah suatu kelainan di mana jaringan dari lapisan dalam dinding rahim atau endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Lokasi endometriosis yang paling sering adalah pada organ-organ di dalam rongga panggul atau pelvis seperti indung telur dan lapisan yang melapisi rongga abdomen atau pada tuba falopi yang di samping rongga rahim. Nah, selanjutnya saya bakal jelasin gimana sih cara mencegah atau mengurangi dismenor atau nyeri menstruasi. Mau tanya dulu deh, Teteh biasanya kalau sakit lagi nyeri menstruasi gitu ditanganin pakai gimana ya? Pakai cara apa gitu? Biasanya pakai kompres hangat. Oh, kompres hangat. Ternyata di situ tuh cara mengurangi dismenor tuh bukan cuma pakai kompres hangat loh Teh, tapi bisa juga dengan obat penghilang atau penghilang nyeri atau anti-inflamasi. Contohnya sendiri dari obat penghilang nyeri itu ibuprofen, ketoprofen, naproxen, dan obat analgesik anti-inflamasi lainnya. Nah, barangkali mau coba nggak apa-apa, bisa ke apotek, tapi
tetap harus ditanyain terlebih dahulu ya, Teh. Nah, obat-obat analgesik ini bakal ngurangin produksi prostaglandin. Yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misal kadar prostaglandinnya tinggi, nyerinya tuh bakal lebih kerasa gitu. Dan sebaliknya kalau prostaglandinnya rendah, nyerinya sedikit-sedikit berkurang. Nah, terus Teteh juga bisa dengan cara berolahraga dan banyak bergerak. Itu tuh bakal memperlancar aliran darah dan tubuh akan terangsang untuk memproduksi endorfin yang bekerja mengurangi rasa sakit dan menimbulkan rasa gembira. Jadi kalau misalnya memproduksi endorfin berlebih, jadi kan rasa sakitnya berkurang nih. Si prostaglandin tuh bakal kalah sama endorfin gitu. Terus ini nih, caranya Teteh tadi kompres dengan botol air panas atau kompres panas gitu atau mandi air hangat. Itu juga bisa ngurangin rasa sakit. Udah bener Teh caranya. Nah, atau bisa juga diurut atau dipijat dengan tekanan ringan, tapi jangan terlalu keras untuk membantu menghilangkan rasa pegal pada otot-otot tubuh. Bisa juga atau kalau misalnya nggak suka nih dengan cara diurut atau dipijat, Teteh bisa coba dengan berbaring pada satu sisi tubuh nih. Lalu tarik lutut sampai ke batas dada. Jadi narik gitu kayak ngangkat tapi nekuk gitu lututnya. Nah, lakukan beberapa kali. Nah, itu bakal ngebantu ngeringanin rasa sakit atau pegal pada punggung. Terus ada caranya juga makan makanan bergizi dan hindari konsumsi garam dan kafein. Mungkin garam dan kafein sendiri itu bakal memperparah rasa sakitnya ya, Teh. Jadi hindarin konsumsi garam dan kafein. Nah, bila semua cara yang telah saya jelaskan tadi tidak hilang rasa nyerinya, nah sebaiknya Teteh tuh konsultasi ke dokter, barangkali itu jadinya parah gitu, Teh. Dokter mungkin akan memberikan obat-obat yang lebih kuat daya kerjanya, atau mungkin akan memberikan terapi hormonal, atau juga akan melakukan pemeriksaan yang lebih intensif untuk menemukan sumber masalah, sehingga dapat menyarankan penanganan yang lebih tepat. Sampai sini apa udah jelas, Teh? Ya, sudah jelas. Kalau udah jelas, apa saya boleh tanya nih barangkali biar lebih mengingat materi yang telah saya jelaskan tadi, Teh? Boleh. Boleh. Nah, iya, kalau dysmenor itu yang Teteh tahu apa ya? Dysmenor itu nyeri pada saat haid atau menstruasi. Ah, iya betul. Kalau yang Teteh tahu nih, dysmenor itu dibagi jadi berapa? Ada dysmenor primer dan dysmenor sekunder. Iya, betul. Nah, kalau cara mencegah atau mengurangi, kalau mencegah sih kayaknya kurang mungkin ya, tapi kalau mengurangi bisa deh. Jadi cara mengurangi dysmenor yang Teteh tahu gimana? Ada berapa gitu? Konsumsi obat-obat antiinflamasi. Terus yang kedua itu banyak berolahraga. Yang ketiga itu mengkompres dengan menggunakan air panas. Yang keempat itu hindari garam dan kafein. Kalau belum teratasi, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Nah, udah betul ya Teh, berarti penjelasannya tadi udah masuk nih, Teteh udah ngerti banget nih. Jadi sepertinya udah cukup nih ya yang saya mau jelasin. Semoga Teteh paham dan Teteh kalau misalnya ngerasa nyeri menstruasi lagi bisa diterapkan dengan cara yang telah saya jelaskan tadi. Cara mengurangi rasa dysmenornya Teh.
Kalau Ya, begitu, baik. saya pamit ya, Teh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa tanya saya langsung ya. Baik, terima Assalamualaikum, Teh. kasih. Ya, waalaikumsalam. Iya, sama-sama.